Harganya kok belah ini. Gelangnya dibelah. Jadi sing kono Kaisar Dewa Kuno memiliki mata yang tajam untuk bakat dan membawa bibit yang bagus ke istana pedangku. Aku sangat berterima kasih. Istana pedang yang perkasa membungkuk sedikit kepada Kaisar Dewa Kuno. Kaisar Dewa Kuno hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, Guru Guanghua berkata, alam cahaya Fei Busta sangat dalam. Jika kamu bergabung dengan rumah Guang Mingku, kamu akan dapat melangkah lebih tinggi dan lebih jauh di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, seorang guru tahu berjubah hitam dengan wajah menyeramkan mendengus dingin, Guanghua, apa yang kamu katakan tidak benar. Fei Busta memiliki kekuatan mental yang luar biasa dan merupakan satu-satunya pilihan untuk istana pikiranku. Mengapa kamu dari istana Guangming ikut bersenang-senang? Orang ini adalah orang kuat dari istana pikiran. Seorang praktisi telekinesis dapat melawan banyak musuh sendirian dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jika Fei Busta bergabung dengan istana pikiran, bukankah itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau? Master istana pikiran melanjutkan, dengan sedikit nada ketidakpuasan dalam suaranya. Master Tao Guanghua menatapnya sambil tersenyum tipis, Nianfu. Dengan sumber dayamu yang terbatas, bisakah kau menumbuhkan seorang jenius seperti Fei Busta? Wajah orang hebat di Nianfu menjadi gelap, tetapi dia tidak berdaya. Dari segi kekuatan, dia memang tidak sebaik Master Tao Guanghua. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya, lupakan saja, semuanya tergantung pada pilihan Fei Busta sendiri. Lautan luas penuh dengan gelombang yang bergolak. Ruang pertempuran Luyun dan Fei Busta terletak di lautan tanpa batas ini. Begitu Luyun memasuki ruang pertempuran, dia merasakan kekuatan mental yang dahsyat datang ke arahnya. Ia mendongak dan melihat seorang pria tampan berpakaian putih berdiri di udara. Matanya yang dalam tampak seperti mengandung bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya, yang membuat orang-orang tenggelam di dalamnya. Luyun terkejut dan segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk melawan. Untungnya, kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-6, jadi dia tidak tertipu oleh mata pihak lain. Apakah kamu Luyun? Pria berpakaian putih itu tersenyum tipis, suaranya seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di atas air, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang dapat mencapai alam seperti itu hanya dalam beberapa ribu tahun. Apakah kamu, Fei Busta? Luyun bertanya dengan waspada. Tepat, Fei Busta tersenyum dan mengangguk, senang bertemu denganmu, Luyun. Aku sudah lama mendengar tentang perbuatanmu dan aku sangat mengaguminya. Nada bicara Fei Busta seperti orang tua yang memuji orang muda, yang membuat Luyun merasa sedikit tidak senang. Jangan bicara omong kosong, lawan saja kalau kau mau, ucap Luyun dingin. Fei Busta tersenyum dan berkata, anak muda memang mudah marah. Namun, kamu tidak cukup layak untuk kugunakan senjataku. Mendengar ini, Luyun menjadi semakin marah. Dia tahu betul bahwa tubuh dewa, kekuatan dunia, dan telekinesis Fei Busta membuat kemampuan bertarung jarak dekatnya menjadi sangat mengerikan, jadi dia tidak boleh menganggapnya enteng. Pedang Tianxing, Luyun berteriak pelan, dan sebuah pedang panjang berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Pada badan pedang terdapat cahaya bintang yang berkelap-kelip dan memancarkan energi pedang yang tajam. Luyun memegang pedang Tianxing dan mengarahkannya ke Fei Busta. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Fei Busta tertawa terbahak-bahak, dengan kilatan kegembiraan di matanya. Oke, karena kamu tidak sabar, aku akan bermain denganmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Fei Busta melintas dan muncul di hadapan Luyun seperti hantu, meninju wajah Luyun. Angin siulan dari tinju itu bagai lautan yang mengamuk, menyesakkan. Tinju Fei Busta dibalut dengan telekinesis yang dahsyat. Kelihatannya biasa saja, tetapi tinju itu mengandung cukup kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang. Luyun hanya merasakan ada suatu kekuatan yang sangat besar yang menguncinya dengan erat, seakan-akan ia terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Dia tidak berani menunda, pedang Tianxing terbang melintasi langit, dan gaya pedang tiran tiba-tiba meledak. Badan pedang itu bergetar hebat, mengeluarkan suara seperti raungan naga, dan bertabrakan langsung dengan tinju Fei Busta. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, sebuah lubang besar terbuka di permukaan laut di ruang pertempuran, dan air laut bergulung kembali, membentuk gelombang besar. Luyun terdorong mundur beberapa langkah, dan merasakan nyeri tumpul di telapak tangannya. Diam-diam dia terkejut, sungguh kekuatan yang kuat. Mata Fei Busta berkilat kagum, lumayan, di usia semuda ini, ilmu pedangmu sudah sangat maju. Jurus pedang hegemoni, kau benar-benar bisa melatihnya hingga tingkat seperti itu. Terlepas dari pujian, serangan Fei Busta tidak berkurang sedikitpun. Tubuhnya bergetar, dan 4 lengan tiba-tiba terentang dari belakangnya. Keenam lengan itu seperti 6 ular roh, dan beberapa adalah tinju dan beberapa adalah telapak tangan, membawa hembusan angin yang kencang, menyerang Luyun dengan cara yang luar biasa. Luyun tidak berani menghadapinya secara langsung. Pedang Tianxing miliknya menari-nari di balik tirai cahaya, menghalangi semua serangan Fei Busta. Untuk sesaat, pedang saling berkelebat, tinju saling berbayang, dan ruang pertempuran dipenuhi dengan suara keras benturan logam. Di bawah Pulau Dewa yang sunyi, para petinggi dari 12 prefektur dan dinasti Dewa kuno tengah menyaksikan pertempuran tersebut dengan penuh minat. Anak ini Fei Busta benar-benar tidak mengecewakanku.
Kaisar Dewa Kuno membelai jenggotnya dan tersenyum, saya khawatir kekuatannya tidak kalah dari penguasa Istana Famite. Penguasa istana keluarga, yang pernah membunuh Kaisar Dao Abadi dengan satu gerakan, ditakuti di seluruh alam semesta yang kacau dan merupakan orang kuat yang terkenal di dinasti ilahi kuno. Kaisar Dewa Kuno membandingkan Fei Busta dengannya, yang menunjukkan betapa dia menghargai Fei Busta. Lu Yun juga tidak buruk. Master Istana Pedang mengusap jenggotnya dan berkata, tidak mudah untuk mencapai alam seperti itu hanya dalam beberapa ribu tahun. Sayang sekali dia adalah seorang praktisi yang diperoleh. Fondasinya tidak sebaik seorang praktisi bawaan. Seorang pria hebat lainnya menggelengkan kepalanya dan mendesah, lagi pula, kultivasinya rumit. Ia mengolah tubuh dewa, kekuatan dunia, dan kekuatan pikiran. Kelihatannya menyeluruh, tetapi sebenarnya, fokusnya terpencar. Saya khawatir sulit baginya untuk mencapai puncak dalam satu aspek. Master Istana Pedang sedikit mengernyit, dia tahu apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal. Praktisi yang diperoleh pada akhirnya dibatasi oleh kondisi bawaan mereka dan tidak dapat dibandingkan dengan praktisi bawaan. Meskipun Lu Yun sangat berbakat, kultivasi campurannya memang merupakan bahaya tersembunyi. Meskipun demikian, dia masih memiliki harapan terhadap Lu Yun. Di ruang pertempuran, Fei Busta sedikit terkejut karena dia tidak dapat merebut kota itu setelah serangan yang lama. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, seharusnya mudah untuk menghadapi Lu Yun. Aku tidak menyangka kalau ilmu pedang Lu Yun begitu hebat dan pertahanannya begitu sempurna hingga dia mampu bertahan melawanku begitu lama. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menggunakan senjata. Kilatan cahaya melintas di mata Fei Busta. 3 pedang kekaisaran abadi kelas atas tiba-tiba terbang keluar dari belakangnya dan mengelilinginya. Pedang-pedang itu berdengung dan memancarkan tekanan yang mendebarkan. 3 pedang keluar pada saat yang sama. Teriak Fei Busta dengan suara rendah, dan 3 pedang ajaib itu berubah menjadi 3 aliran cahaya, seperti 3 naga, dan bergegas menuju Lu Yun untuk membunuhnya. Wajah Lu Yun menjadi gelap. Dia tahu bahwa Fei Busta serius. Dia tidak berani ceroboh, dan dia mengaktifkan pedang Tianxing dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang melonjak dan berubah menjadi serangkaian badai energi pedang untuk menahan serangan 3 pedang ajaib. Pada saat yang sama, sepasang bulu pedang muncul di belakang Lu Yun. Di atas bulu pedang itu, ada kilatan cahaya abadi. Ternyata itu adalah senjata ajaib tingkat senjata kekaisaran abadi. Bulu pedang ini adalah harta karun yang diperoleh Lu Yun di makam pedang. Setelah bertahun-tahun dipupuk, akhirnya ditingkatkan menjadi senjata kekaisaran abadi. Bulu-bulu pedang menari-nari, berubah menjadi cahaya pedang, terjerat dengan 3 pedang ajaib. Untuk sesaat, ruang pertempuran dipenuhi dengan cahaya pedang, suara logam beradu tidak ada habisnya, dan pemandangannya sangat spektakuler. Ada sedikit keterkejutan di mata Fei Busta, aku tidak menyangka kamu memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Dia menjadi semakin penasaran dengan Lu Yun. Jurus pedang macam apa ini? Tanya Fei Busta sambil menyerang. Gerakan pedang Lu Yun berbeda dari apa yang pernah dilihatnya, namun begitu indahnya hingga dia tidak bisa menahan rasa penasaran. Gerakan pedang yang baru saja saya gunakan disebut pedang mengembara di kehampaan. Saya menciptakannya dengan memadukan beberapa teknik pedang terbaik. Gerakan-gerakan itu bagus dalam menyerang dan bertahan, dan kecepatannya sangat cepat. Suara Lu Yun keluar di tengah kilatan cahaya pedang, jelas dan tegas, Fei Busta, jika kau bisa mengeluarkan semua jurus pedangku dan mengalahkanku, aku akan mengaku kalah. Mata Fei Busta menyala dengan semangat juang. Dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Menarik, kau orang kedua yang membuatku begitu bersemangat untuk bertarung sehingga aku bahkan mungkin menggunakan senjata ajaib penyelamat hidupku. 6 pedang kekaisaran abadi tingkat atas dan 4 lengan tambahan di belakangnya tiba-tiba menghilang, dan digantikan oleh sepasang sarung tinju metalik, yang dikenakan di kedua tangan aslinya. Ayo, biar kulihat apakah kemampuan pedangmu sanggup menahan kemampuan tinjuku. Di kaki pulau dewa yang sunyi, Master Pedang Baidao bertepuk tangan dan tertawa, anak baik, kamu punya keberanian. Meskipun kultivasimu agak rumit, semangatmu agak mirip dengan Master Tao Wansheng. Jika kamu bergabung dengan rumah pedangku dan berkultivasi dengan hati-hati, prestasi masa depanmu mungkin tidak lebih buruk dari Fei Busta. Master Baidao, bukankah kau terlalu meremehkan anak ini? Seorang praktisi yang sudah terbentuk, bagaimanapun juga, adalah seorang praktisi yang sudah terbentuk. Fondasinya ada di sana, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang praktisi bawaan? Pria kuat lainnya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Kau tidak bisa berkata seperti itu, seorang yang kuat dalam jubah bintang menyela, meskipun Lu Yun adalah seorang kultivator yang diperoleh, penampilannya telah melampaui banyak monster alien bawaan dan tidak boleh diremehkan. Dia hanya mengandalkan beberapa senjata sihir yang kuat, kata pria kuat itu, masih tidak menganggapnya serius. Jika mereka bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan, dia mungkin tidak sebanding dengan para penjahat dari klan Dewa Kuno. Master Baidao hanya tersenyum dan tidak membantah, namun dia yakin dalam hatinya, Lu Yun, rumah pedangku pasti menghasilkan uang. Di ruang pertempuran, aura Fei Busta tiba-tiba berubah setelah dia mengenakan sarung tangannya. Niat pedang yang awalnya tajam menghilang, tergantikan oleh niat tinju yang seberat gunung dan sangat mendominasi. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Lu Yun bagaikan bola meriam, cahaya menyilaukan menyambar sarung tinju miliknya, dan setiap pukulan mengandung kekuatan yang mengerikan bagaikan penciptaan dunia. Lu Yun tidak berani lengah. Pedang Tianxing berubah menjadi aliran cahaya dan terus bertabrakan dengan tinju Fei Busta.
Cahaya pedang dan cahaya tinju saling terkait, meletus dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan kekuatan dahsyat itu hampir menghancurkan ruang pertempuran. Air laut menguap dengan cepat, dan lumpur serta pasir yang semula menutupi dasar laut ikut tertiup angin, menampakkan bebatuan dasar laut yang bergelombang. Ini bukan dusta, kekuatannya mungkin telah mencapai ambang batas Master Tao Bintang 2. Lu Yun diam-diam terkejut, meskipun Fei Busta belum menggunakan semua kartu trufnya, kekuatan pukulan ini sendiri sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat sulit. Pertarungan jarak dekat dengan bantuan sarung tinju membuatnya makin sulit baginya untuk melawan. Boom, terdengar suara keras lagi, dan Lu Yun terlempar ke belakang oleh sebuah pukulan. Tubuhnya terpental ratusan kaki, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, fluktuasi mental yang aneh diam-diam menyerbu lautan kesadaran Lu Yun. Pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Ia seakan telah kembali ke dunia Agung Taichang. Ia melihat senyum ramah kedua orang tuanya, tatapan penuh harap dari orang-orang di sekitarnya, dan pelukan lembut dari kekasihnya. Ilusi, Lu Yun mencibir dalam hatinya. Di masa mudanya, ia mempraktikkan kekuatan sihir yang disebut jantung pedang seperti giok, yang tidak hanya meningkatkan kekuatan ilmu pedang, tetapi juga mengendalikan jiwa dan kemauan, serta meningkatkan ketahanan terhadap ilusi. Hancurkan, Lu Yun berteriak pelan, niat pedang melesat ke langit, dan ilusi di lautan kesadarannya hancur seketika. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya kembali ke Fei Busta, dan energi pedang yang tajam langsung mengenai dahi Fei Busta. Namun, Fei Busta hanya melayangkan pukulan dan melenyapkan energi pedang itu menjadi ketiadaan. Oh, kau tidak terpengaruh oleh ilusiku. Mata Fei Busta berkilat terkejut, sepertinya aku harus serius. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Fei Busta menyeringai, dengan tatapan lebih ceria di matanya. Anak kecil, kau pikir kau bisa mengganggu pikiranku hanya dengan ilusi kecil ini? Kau benar-benar meremehkanku. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Bukan lagi kenangan indah, tetapi berubah menjadi kekosongan yang kacau. Dalam kegelapan tak berujung, banyak sekali bentuk-bentuk bengkok yang menggeliat, mengeluarkan suara-suara menyeramkan. Tekanan mental yang kuat datang dari segala arah, seolah ingin menghancurkan jiwa Lu Yun. Penciptaan kekosongan, seru pria perkasa berjubah bintang yang menyaksikan pertempuran itu. Fei Busta ini benar-benar menguasai kekuatan kehampaan, menggabungkan telekinesis dengan hukum ruang untuk menciptakan wilayah yang mengerikan. Lu Yun merasakan sakit kepala yang luar biasa, seolah-olah ada 10.000 jarum baja yang menusuk lautan kesadarannya. Dia berusaha sekuat tenaga mengaktifkan kemampuan pedang jantung gioknya untuk menahan hantaman mental yang mengerikan, tetapi dia mendapati bahwa kekuatan pedangnya bagaikan lilin yang tertiup angin, bergoyang dalam kehampaan dan kekacauan. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak berdaya dan takut. Apakah ini batasku? Jejak keputusasaan muncul di hati Lu Yun. Serahkan saja, anak kecil. Suara Fei Busta bergema di kehampaan, seperti suara iblis dari neraka. Dibandingkan denganku, telekinesismu seperti cahaya kunang-kunang jika dibandingkan dengan terangnya bulan yang terang. Kau sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Lu Yun menggertakkan giginya, sedikit tanda kengganan tampak di matanya. Dia tahu bahwa jika dia terus bersaing dengan Fei Busta dalam telekinesis, dia pasti akan kalah. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain mengerahkan segenap kemampuan kita. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Lu Yun berteriak keras, dan pedang Tianxing tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan. Dao surgawi dari 3.000 pedang, kekuatan 3.000 tubuh Dao, dan cairan teratai hijau kekacauan yang mengandung vitalitas tak terbatas, semuanya berkumpul di pedang Tianxing pada saat ini. Kekuatan pedang yang tak tertandingi dan dahsyat menjulang ke angkasa, merobek kehampaan dan kekacauan, serta melenyapkan semua kegelapan di sekitarnya. Bahkan para guru Tao terkemuka yang menyaksikan pertempuran itu merasakan jantung mereka berdebar-debar menghadapi niat pedang yang mengerikan ini. Wajah Fei Busta tiba-tiba berubah. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang praktisi muda, tetapi seorang guru Tao dengan kekuatan yang tak terduga. Ini, bagaimana ini mungkin? Hati Fei Busta dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka seorang praktisi pasca kelahiran benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jenius dari para dewa kuno, dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Setelah sesaat terkejut, dia langsung bereaksi. Satu pikiran, semuanya, teriak Fei Busta sambil mengerahkan kekuatan mentalnya secara ekstrim. Dia mengendalikan seluruh medan pertempuran dengan telekinesisnya yang mengerikan, dan pada saat yang sama terus-menerus menyalurkan kekuatan dunia yang dahsyat ke dalam tinjunya untuk menghadapi satu pedang tak terbatas milik Lu Yun. Tinju dan pedang beradu, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Pedang Tianxing bagaikan sambaran petir yang membelah langit, menembus sarung tangan dan tinju Fei Busta, dan langsung menuju dahinya. Kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan meletus di titik tabrakan, mendistorsi ruang dan menghancurkan hukum. Bahkan para Master Tao tingkat atas yang menyaksikan pertempuran tersebut kehilangan penglihatan mereka saat menghadapi kekuatan ini dan tidak dapat melihat situasi di medan pertempuran sama sekali. Hanya Kaisar Dewa Kuno yang Maha Kuasa yang mampu melihat segalanya dengan indera keilahiannya yang kuat. Ada kilatan di matanya saat dia menyaksikan pertempuran menegangkan ini dengan penuh minat.
Setelah waktu yang tidak diketahui, fluktuasi kekuatan di ruang pertempuran akhirnya mereda. Ruang yang terdistorsi itu perlahan pulih, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Lu Yun memegang pedang Tianxing di tangannya, ujung pedang menempel di dahi Fei Busta. Meskipun Fei Busta tidak terluka parah, sarung tangan dan tinjunya telah tertusuk oleh pedang Tianxing, dan darah menetes dari pedang. Aku kalah. Fei Busta menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Lu Yun sedikit mengernyit. Ia merasa Fei Busta tampaknya masih memiliki sedikit kekuatan, dan lawannya tidak memperlihatkan wujud alien bawaannya, yang membuatnya merasa bahwa ia tidak benar-benar memenangkan pertempuran. Kamu masih punya beberapa kartu yang belum kamu mainkan, kan? Lu Yun bertanya dengan suara berat. Fei Busta tersenyum dan berkata, bertarung denganmu adalah pengalaman paling menyenangkan yang pernah kualami di Pulau Dewa Terpencil. Meskipun kau baru berlatih sebentar dan sudah menjadi praktisi yang terlatih, fakta bahwa kau mampu memaksaku sampai ke titik ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Untuk menangkis pedangmu, telekinesisku sudah habis. Jika aku ingin mengalahkanmu, aku harus menggunakan tubuh asliku, tapi menurutku itu tidak ada gunanya. Fei Busta berhenti sejenak dan melanjutkan, sebenarnya, awalnya aku berencana untuk meninggalkan Pulau Dewa Terpencil setelah mengirimkan warisan telekinesisku. Telekinesismu telah mencapai tingkat ke-6, dan menurutku kau sangat cocok untuk menerima warisanku. Saat berlatih telekinesis, ingatlah untuk melakukannya sesuai kemampuanmu dan jangan biarkan kekuatan itu melahap pikiranmu. Fei Busta mengajarinya dengan sungguh-sungguh, lalu mengirimkan cahaya aneh ke lautan kesadaran Lu Yun. Saya harap kita bisa bertarung lagi di masa depan untuk melihat apakah kamu bisa memaksakan wujud asliku. Setelah mengatakan ini, sosok Fei Busta berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang di ruang pertempuran. Setelah sosok Fei Busta benar-benar menghilang, Lu Yun perlahan menyimpan pedangnya. Suara dengungan pedang Tianxing berangsur-angsur mereda, seolah merespon kondisi pikiran tuannya. Dia menatap noda darah di ujung pedang, merasakan emosi yang campur aduk. Meskipun ia mengaku menang, lawannya jelas masih memiliki kekuatan tersisa, dan bahkan wujud aslinya tidak terungkap. Meski kalah, ia akhirnya memaksa pihak lain untuk mengakui kekalahan dan menyerahkan warisan telekinesis. Orang ini sungguh aneh, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya berputar. Dia kagum dengan pemahaman Fei Busta tentang kekuatan dan kendali pertempuran. Dia menyadari bahwa sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak dapat benar-benar mengalahkan lawannya. Tapi ini menarik, bukan? Bibir Lu Yun melengkung membentuk senyum, dan semangat juang di matanya malah meningkat bukannya menurun. Cepat atau lambat, akan ada pertarungan sesungguhnya antara dia dan aku. Dia memasukkan kepingan giok telekinesis yang ditinggalkan Fei Busta ke dalam sakunya dan mengarahkan pandangannya ke Pulau Dewa Terpencil di bawahnya yang berangsur-angsur kembali damai. Pertarungan ini memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan telekinesis. Jika seseorang dapat mengembangkan telekinesisnya ke tingkat Fei Busta, dan kemudian memadukannya dengan ilmu pedangnya, kekuatannya niscaya akan meningkat pesat. Setelah kembali ke Pulau Dewa Terpencil miliknya, Lu Yun mengabaikan ekspresi terkejut orang-orang di pulau itu, dan langsung masuk ke ruang pelatihan rahasia untuk mulai memahami warisan telekinesis Fei Busta. Pada saat yang sama, di dalam jurang, orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran sudah gempar. Anak ini benar-benar memaksa Fei Busta untuk mengaku kalah. Tidak dapat dipercaya, seru seorang pria kuat berjubah hitam. Fei Busta bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga tidak memperlihatkan wujud aslinya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai pengakuan kekalahan? Master Taois Guanghua dari rumah Guangming mendengus dingin, jelas tidak puas dengan hasilnya. Dia memiliki persahabatan dengan Fei Busta, jadi wajar saja dia harus melindungi reputasinya. Guanghua, apa yang kau katakan salah? Sudah berapa lama Lu Yun berlatih? Fei Busta telah berada di Pulau Dewa Terpencil selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sudah cukup menakjubkan untuk memaksanya ke titik ini. Master Jianfu Taobai membalas dengan terus terang, dengan sedikit nada bangga dalam suaranya. Menurut pendapatku, pedang terakhir Lu Yun telah mencapai tingkat Master Tao Bintang 2. Kata seorang pria kuat dengan suara yang dalam. Ya, Fei Busta juga telah mencapai level ini. Jika dia menggunakan tubuh aslinya, aku khawatir Master Tao Bintang 2 yang lebih lemah tidak akan menjadi tandingannya. Pria kuat lainnya bergema. Lu Yun mewarisi telekinesis Fei Busta, jadi aku khawatir dia harus beralih berlatih telekinesis. Istana pikiranku sangat menyambutnya. Seorang pria hebat di istana pikiran menggosok tangannya, matanya penuh keserakahan. Omong kosong, teriak Master Bai Xindao dengan marah. Lu Yun telah menguasai jalur pedang terpadu agung, dan fondasinya telah terbentuk. Dia pasti akan mengikuti jalur pedang di masa depan. Telekinesis hanyalah sarana tambahan, bagaimana kita bisa melupakan tujuan utama dan mengejar hal-hal yang remeh. Seni pedang terpadu yang agung. Orang-orang kuat itu saling memandang, jelas mereka belum pernah mendengar istilah ini. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar di jurang. Ya, apa yang dilakukan Lu Yun adalah dao pedang terpadu agung. Ini adalah teori yang diciptakan oleh Master 10.000 orang suci. Sejauh yang saya tahu, Lu Yun adalah orang pertama yang berhasil mempraktikannya. Begitu suara itu keluar, semua orang berkuasa terdiam dan menundukkan kepala memberi hormat ke arah datangnya suara itu. Orang yang berbicara adalah Kaisar Dewa Kuno. Tuan 10.000 orang suci, itulah eksistensi yang legendaris.
Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang berhasil mempraktikkan ilmu pedang terpadu yang hebat ini. Guru Tao Nianfu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Guru Tao Baidao melotot padanya dan terpaksa menutup mulutnya karena kecewa. Master Baidao meliriknya dengan jijik, sambil berpikir, kau ingin merebut seseorang dari istana pedangku. Bermimpilah. Suara Kaisar Dewa Kuno terdengar lagi, semuanya, Fei Busta akan segera meninggalkan Pulau Dewa yang sunyi. Kalian bisa berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya bergabung dengan pasukan kalian. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang berkuasa menjadi bersemangat. Meskipun Fei Busta kalah dari Lu Yun, kekuatannya terlihat jelas oleh semua orang dan dia jelas merupakan bakat langka. Ayo berangkat ke Pulau Dewa yang sunyi. Tiba-tiba, makhluk-makhluk kuat di jurang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ke arah Pulau Dewa terpencil. Bahkan Guru Baidao tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan mengikutinya. Dia ingin melihat siapakah Fei Busta yang mampu membuat Kaisar Dewa Kuno memberi begitu banyak perhatian padanya. Pada saat yang sama, di Pulau Dewa terpencil, semua orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Pulau Dewa terpencil milik Fei Busta perlahan-lahan jatuh, sementara Pulau Dewa terpencil milik Lu Yun terus maju dengan cepat dan akhirnya berhenti di lantai 6. Lantai 6, ya Tuhan, Lu Yun benar-benar mencapai lantai 6 secara langsung. Pulau Dewa terpencil Fei Busta jatuh. Dia dikalahkan oleh Lu Yun. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang membicarakannya, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Kebangkitan Lu Yun begitu cepat hingga membuat mereka merasa tercekik. Terjadi keributan di Pulau Dewa terpencil. Generasi tua para dewa Tao berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah mereka telah disambar petir. Si bocah Changeling mengucek matanya dan bergumam tak percaya, apakah aku silau? Fei Busta, tersesat. Ini tidak mungkin, Master Fei Busta tidak terkalahkan di Pulau Dewa terpencil selama miliaran tahun, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari seorang anak muda? Dewa Tao veteran lainnya mengayunkan tinjunya, wajahnya penuh ketidakpuasan, anak ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Ya, pasti begitu, Master yang bukan Busta itu pasti membiarkannya pergi. Benar sekali, Master Non-Busta sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Orang-orang tua ini memuja Non-Busta sebagai dewa dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia telah gagal. Mereka hanya dapat menghibur diri dengan berbagai alasan. Para dewa Tao yang baru tiba semuanya tampak gembira. Lu Yun, Dewa Awan, mereka meneriakkan nama Lu Yun seolah-olah sedang menyambut raja baru. Menurut mereka, Lu Yun mampu mengalahkan Fei Busta karena ia benar-benar mengubah warisan Pulau Dewa terpencil menjadi kekuatannya sendiri. Inilah yang dilakukan orang kuat sejati. Tentu saja, ada juga beberapa dewa Tao, baik yang baru maupun yang lama, yang skeptis terhadap hasil pertempuran ini. Mereka merasa bahwa kemenangan Lu Yun tidak adil, atau Busta sengaja membiarkannya menang. Tetapi apapun yang terjadi, suara-suara ragu ini tidak dapat mengubah fakta bahwa Lu Yun sudah berdiri di lantai 6, dan Pulau Dewa Sunyi milik Busta telah turun. Lu Yun berdiri di Pulau Dewa terpencil miliknya sendiri, merasakan kekuatan mental yang kuat di sekelilingnya, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun kebanggaan di dalam hatinya. Telekinesisnya memang berhasil mencapai tingkat ke-6 selama pertempuran, tetapi ini bukan karena bakat alamiahnya, melainkan hasil gabungan dari berbagai faktor. Cairan teratai kekacauan dari teratai hijau kekacauan menyehatkan jiwa dan kekuatan mentalnya, dan perpaduan jiwa dan ruh sejati dari 3000 tubuh juga membuat kekuatan mentalnya menjadi luar biasa kuat. Tetapi Lu Yun tahu bahwa penggunaan telekinesisnya jauh lebih rendah daripada ilmu pedangnya. Dalam pertarungan telekinetik dengan Fei Busta, dia hampir tidak bisa melawan pada tahap awal, tetapi ketika lawan menjadi serius, dia hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Fei Busta menangkis pedang terkuatku, Wu Liang. Jejak kesungguhan terpancar di mata Lu Yun, jika dia melancarkan serangan telekinetik terlebih dahulu, aku khawatir akulah yang akan kalah. Dia tidak membiarkan kemenangan membuatnya sombong, melainkan memandang dirinya sendiri dengan lebih tenang. Ia tahu bahwa ia masih mempunyai banyak kekurangan yang harus diperbaiki, dan warisan telekinesis yang baru diperoleh ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan besar. Tepat saat Lu Yun hendak menerima warisan telekinesis, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Pria itu mengenakan jubah hijau dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Energi pedang menyelimuti tubuhnya, bagaikan pedang dewa yang tiada taraf. Lu Yun bisa tahu sekilas bahwa orang ini kemungkinan besar berasal dari Sword Mansion dan kekuatannya tak terduga. Saya Lu Yun, Junior, senang bertemu dengan Anda, Senior. Lu Yun berdiri dan memberi hormat, dengan sikap yang tidak rendah hati maupun sombong. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Lelaki itu tersenyum tipis, suaranya seperti suara logam yang beradu. Namaku Baisin dari Jianfu, panggil saja aku Baisin. Penganut agama Baidao, wakil penguasa istana pedang. Lu Yun terkejut, dia tidak menyangka akan bertemu dengan tokoh legendaris ini di sini. Yang lebih mengejutkannya adalah sikap pihak lain begitu ramah dan bersahabat, tanpa ada kesantunan sedikitpun. Senior Baisin, terima kasih telah mengunjungi kami. Saya ingin tahu apakah Anda punya saran untuk saya? Tanya Lu Yun ragu-ragu. Aku tidak pantas menerima nasihatmu. Master Baisin Dao melambaikan tangannya dan berkata, saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Selamat telah mengalahkan Fei Busta. Lu Yun sedikit bingung.
Tidak, Master Baisin menggelengkan kepalanya, saya datang untuk memberi selamat atas pencapaianmu di jalur pedang terpadu agung. Seni pedang terpadu agung, Lu Yun tercengang. Benar sekali, Master Baidao berkata dengan sungguh-sungguh, setelah Master Wan Sheng menyebarkan konsep jalan agung yang bersatu, istana pedangku menghabiskan banyak sumber daya untuk melakukan eksperimen, tetapi tidak ada yang berhasil. Kaulah yang pertama. Ketika Lu Yun mendengar kata-kata, seni pedang terpadu agung, pikirannya menjadi kosong. Dia telah berlatih ilmu pedang sampai sekarang, dan belum pernah mendengar tentang ilmu pedang semacam ini. Master Tao Baidao tampaknya melihat kebingungan Lu Yun dan menjelaskan, Master Tao Wan Sheng, apakah Anda tahu? Lu Yun mengangguk. Master Tao semua orang suci, orang gila yang memburu Kaisar Tao Fobole dalam tubuh seorang Master Tao dan akhirnya meninggal karena kelelahan. Reputasinya diketahui semua orang di benua kuno. Sebelum kematiannya, guru 10.000 orang suci mengusulkan sebuah konsep, yaitu Jalan Penyatuan Agung. Master Baidao terdiam, seolah mengingat sesuatu. Ia percaya bahwa semua hal di dunia, melalui berbagai cara, pada akhirnya akan menjadi satu. Cara pedang, cara pisau, kekuatan pikiran, tubuh, semuanya dapat direduksi menjadi satu. Apakah ini mungkin? Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Awalnya kami pikir itu hanya ocehan orang gila. Master Baixin tersenyum getir, tetapi Master Wan Sheng adalah seorang Master Tao. Kata-katanya, tidak peduli seberapa absurdnya, patut direnungkan. Istana pedangku, serta beberapa kekuatan lain, telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam penelitian, mencoba membuat orang-orang mempraktikkan cara bersatu yang hebat ini, tetapi pada akhirnya mereka semua berakhir dengan kegagalan. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang menyebutkannya lagi. Jadi, aku tidak sengaja mengolah ilmu pedang terpadu ini. Lu Yun merasa agak tidak percaya. Itu benar, secercah cahaya melintas di mata Master Baidao, hal ini terlalu sulit dipercaya. Jika bukan karena konfirmasi dari Kaisar Dewa Kuno sendiri, aku tidak akan berani mempercayainya. Hati Lu Yun tergerak. Kaisar Dewa Kuno, tampaknya pertarungannya dengan Non Busta telah menarik perhatian makhluk agung ini. Master Bai Sindao melanjutkan, bagi orang tua seperti kami, ilmu pedang terpadu ini hanyalah sebuah konsep baru. Bahkan jika Anda dapat menguasainya, ilmu pedang ini tidak menarik bagi kami. Namun bagi para Dewa Dao, terutama yang masih muda, ilmu pedang ini merupakan godaan yang sangat besar. Lu Yun mengerti apa yang dimaksud Master Baisin. Dia tahu bahwa dia mungkin akan menjadi sasaran para Dewa Tao, atau bahkan sasaran kritik publik. Master Tao Bai tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, Lu Yun, rekan Taomu Liu Xuanji sekarang adalah murid istana pedangku. Cepat atau lambat, kau juga akan menjadi anggota istana pedangku. Hati Lu Yun bergetar, inilah tujuan sebenarnya kunjungan Guru Baidao. Dia memberi hormat dan berkata, Senior, tujuan saya adalah menekuni ilmu pedang, yang lainnya hanyalah pekerjaan sampingan. Betapa hebatnya pria yang mengabdikan dirinya pada jalan pedang. Master Baidao tertawa terbahak-bahak, kediaman Yan mungkin juga telah mengincarmu. Namun, karena kamu setia pada kediaman Jian, tentu saja aku akan melindungimu. Ekspresi Master Tao Bai menjadi serius, dan dia berkata, mengenai ilmu pedang terpadu yang hebat ini, aku harus mengingatkanmu beberapa patah kata. Di masa depan, pasti akan ada banyak orang yang akan datang kepadamu untuk meminta nasihat tentang cara berlatih. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh mengajari siapapun dengan mudah kecuali kerabat terdekatmu. Terutama para Dewa Tao itu, mereka semua sama cerdiknya seperti hantu. Jika kamu mengungkapkannya dengan mudah, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Junior mengerti. Lu Yun mengangguk. Tentu saja, jika Kaisar Dewa Kuno bertanya, kamu bisa menceritakan semua yang kamu ketahui. Master Tao Bai berkata dengan penuh arti, orang tua itu memintamu, jadi itu tidak sia-sia. Dia pasti akan memberimu kompensasi yang besar. Bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Lu Yun. Adapun yang lainnya. Master Baixin menyentuh dagunya, bukannya aku tidak bisa mengajari mereka, tetapi mereka harus membayar harga yang cukup. Meskipun seni pedang terpadu yang hebat ini sulit dipraktikkan, karena kamu bisa mempraktikkannya, itu membuktikan bahwa itu tidak salah. Kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga, apakah kamu mengerti maksudku? Lu Yun mengerti bahwa Guru Baidao sedang mengajarinya cara memaksimalkan nilai dirinya sendiri. Setelah mengantar Guru Baidao, Lu Yun berdiri sendirian di Pulau Dewa terpencil, tenggelam dalam pikirannya. Nilai terbesar dari Kendo Terpadu Agung tidak terletak pada dirinya sendiri, tetapi pada diri sendiri. Dengan metode ini, ia memiliki kekuatan yang dapat menyaingi monster super seperti Fei Busta hanya dalam beberapa ribu tahun. Ini sendiri merupakan papan nama yang hidup, papan nama yang dapat dijual dengan harga selangit. Setelah Tuan Baidao pergi, Pulau Dewa yang sunyi menjadi sangat sepi. Para guru Tao dari istana lain, melihat bahwa Lu Yun pasti bergabung dengan istana pedang, tidak ingin membuang waktu lagi dan pergi satu demi satu. Ini memberi Lu Yun kesempatan langka untuk mengatur napas. Ia berdiri di tepi pulau, memandangi deburan ombak, dengan 1000 pikiran dalam benaknya. Merek Kendo Terpadu Agung kini telah mapan. Namun, nilai dari papan nama ini tidak berasal dari seni pedang itu sendiri, melainkan dari kekuatan Lu Yun. Tanpa kekuatan, seni pedang terpadu ini hanyalah fata morgana. Meningkatkan kekuatan adalah kuncinya, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Di tangannya, ia memegang batu giok peninggalan Taoist Wuxin.
Warisan telekinesis yang terkandung di dalamnya mungkin menjadi kunci peningkatan kekuatannya yang cepat. Untuk menghindari gangguan eksternal, Lu Yun melintas ke diagram aliran waktu. Di sini, aliran waktu berbeda dari yang ada di dunia luar, sehingga memungkinkannya bermeditasi dengan tenang. Dia duduk bersila dan menyelidiki indera spiritualnya ke dalam kepingan giok itu, tetapi benda itu bagaikan setetes air di lautan, tidak ada respons sama sekali. Lu Yun sedikit mengernyit, sepertinya kepingan giok ini tidak bisa dibuka dengan kekuatan dewa. Telekinesis, pikiran Lu Yun bergerak, dan dia perlahan menyuntikkan telekinesis puncak tingkat ke-6-nya ke dalam kepingan giok itu. Berdengung, batu giok itu bersinar terang, dan sebuah sumpah kuno terdengar di benak Lu Yun. Jika kau mewarisi warisanku, kau harus bersumpah seumur hidup bahwa kau tidak boleh mengajari orang lain secara subjektif kecuali kau mencapai tingkat telekinesis ke-8. Mereka yang melanggar ini akan hancur jiwanya. Sumpah yang angkuh sekali. Lu Yun diam-diam terkejut. Master Tao Wuxin ini benar-benar berhati-hati. Namun, telekinesis hanya dapat diajarkan ketika mencapai tingkat ke-8, dan tidak ada batasan untuknya. Lu Yun mengucapkan sumpahnya tanpa ragu-ragu. Begitu sumpahnya terpenuhi, sejumlah besar informasi dalam slip giok membanjiri pikirannya. Pernapasan telekinetik, kristal telekinetik 7 warna, sedikit keterkejutan terpancar di mata Lu Yun. Pertarungan dengan Fei Busta membuatnya menyadari kekuatan telekinesis. Akan tetapi, teknik telekinesis yang pernah dia pelajari sebelumnya semuanya dangkal dan kasar, dan dia hanya dapat mengembangkannya hingga tingkat ke-5 saja. Tetapi metode pernafasan telekinetik ini benar-benar berbeda. Ia benar-benar dapat mengubah telekinesisnya menjadi seorang pria kecil, dan terus memperkuat telekinesisnya melalui metode pernapasan khusus. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa setelah berlatih sampai tingkat tertentu, kekuatan mental dapat mengembun menjadi kristal dengan struktur yang mirip dengan kristal kekacauan, dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Kristal pikiran 7 warna tingkat tertinggi begitu kuatnya hingga dapat membunuh Kaisar Dao Abadi hanya dengan kekuatan pikiran. Dengan metode inilah Taoist Wuxin membunuh makhluk setingkat Kaisar Tao Abadi. Warisan ini cukup untuk membuatku berlatih dalam jangka waktu yang lama. Lu Yun diam-diam merasa senang. Yang lebih penting, dia memiliki seni pedang terpadu yang hebat yang dapat mengendalikan 3.000 tubuh Dao. Jika ke-3.000 tubuh Dao mempraktikkan metode pernafasan telekinetik ini, seberapa mengerikankah telekinesisnya? Saya khawatir meskipun Fei Busta dan Taoist Wuxin digabungkan, mereka masih jauh dari sebaik dia. Tentu saja, terlalu sulit untuk mengolah 3.000 tubuh Dao pada saat yang sama. Lu Yun memutuskan untuk memulai dengan dasar-dasarnya terlebih dahulu, menggunakan akumulasi kekuatan mental puncak tingkat ke-6 yang ada untuk terlebih dahulu mengolah kristal mental merah. Meskipun ia belum berhasil mencapai telekinesis tingkat ke-7, kemampuan tempur telekinesisnya pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Setelah menghafal metode pernafasan telekinetik, kristal telekinetik 7 warna, dan kekuatan magis yang sesuai, Lu Yun merasa bahwa semuanya tidak lagi diperlukan dalam bagan aliran waktu. Ia melesat keluar dan mendapati bahwa hanya 3 hari telah berlalu di dunia luar. Sudah saatnya menemukan bocah 100 perubahan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Saat Lu Yun menemukan si bocah berubah-ubah, lelaki ini tengah melatih tatapan matanya yang menggoda di depan cermin dalam berbagai pose menawan, yang membuat Lu Yun merasa mual. Batuk-batuk, Lu Yun sengaja batuk 2 kali, dan si anak yang bisa berubah itu terkejut. Dia buru-buru menyingkirkan ekspresinya dan kembali ke penampilan aslinya yang tampan. Saudara Lu Yun, apakah Anda mencari saya? Mata anak laki-laki itu berkedip, dan dia tampak sedikit bersalah. Mari kita bertanding-tanding. Bibir Lu Yun melengkung membentuk senyum, dan tanpa basa-basi lagi, dia menghunus pedangnya. Meski si bocah berubah-ubah pandai dalam transformasi, kekuatan aslinya tidaklah lemah, terutama teknik ilusinya yang aneh dan tak terduga. Akan tetapi, di hadapan ilmu pedang terpadu Lu Yun, semua trik mewah tampak pucat dan tak berdaya. Hanya dengan satu gerakan, bocah 100 perubahan ditekan oleh energi pedang Lu Yun dan tidak bisa bergerak. Aku kalah. Si bocah yang mudah berubah itu terus terang dan mengakui kekalahannya secara langsung. Lu Yun menyimpan pedangnya, namun tiba-tiba berkata, tidak, aku menyerah. Si bocah penukar Nukartun tercengang, kakak Lu Yun, apa yang sedang kau lakukan? Saya berencana untuk meninggalkan Pulau Dewa Terpencil. Lu Yun menjelaskan, ambillah benda ini pasti lebih berguna untukmu. Sambil berbicara, dia menyerahkan slip giok yang berisi metode pernapasan telekinetik dan kristal telekinetik 7 warna. Apakah ini, warisan dari Non Busta? Si anak penukar uang itu mengenali asal-usul kepingan giok itu sekilas, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan tindakan Lu Yun. Dia memintaku untuk mencari pengganti yang cocok, kata Lu Yun dengan tenang, menurutku, kau lebih enak dipandang di antara mereka yang berada di lantai 5. Si anak yang bisa berubah mengambil kepingan giok itu dengan ekspresi rumit di wajahnya, saudara Lu Yun, apakah kamu tidak takut bahwa setelah aku mewarisi warisan ini, kekuatanku akan melampaui kekuatanmu? Lu Yun tertawa, kalau begitu aku akan lebih bahagia. Mungkin aku bisa meminta bantuanmu di masa depan. Si bocah yang muda berubah terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, saudara Lu Yun, atas kepercayaanmu. Aku, si bocah yang muda berubah, akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah itu, keduanya mengobrol tentang pertarungan antara Lu Yun dan Non Busta. Si bocah ragam sangat penasaran tentang bagaimana Lu Yun mengalahkan Fei Busta.
Sebenarnya, dia sengaja menyerah, Lu Yun menjelaskan. Meskipun jurus terkuatku dapat membunuh seorang Master Tao bintang 1 dalam 1 detik, dia menangkisnya hanya dengan telekinesis dan sarung tinjunya. Si bocah Changeling pada awalnya tidak mempercayainya dan mengira Lu Yun bersikap rendah hati, tetapi melihat pergerakan dan lamanya pertarungan sebelumnya antara keduanya, dia perlahan-lahan menerima kenyataan ini. Jadi, kamu dan Febusta sama-sama sudah memiliki kekuatan tempur seorang Master Tao bintang 2. Sedikit keterkejutan terpancar di mata bocah 100 perubahan. Hampir saja, Lu Yun menggelengkan kepalanya, tetapi dibandingkan dengan penguasa Dao bintang 1 yang sebenarnya dari dinasti ilahi kuno, masih agak sulit untuk membunuh mereka secara instan. Hundred Cheng Boy sangat setuju dengan hal ini. Dinasti Dewa kuno memiliki fondasi yang kuat dan dipenuhi dengan para jenius. Bagaimana mungkin bisa begitu mudah melampaui mereka? Setelah aku memahami warisan ini, aku juga akan meninggalkan Pulau Dewa yang sunyi, kata bocah 100 perubahan, hanya dengan menjadi seorang guru Tao, aku dapat mencapai lompatan kualitatif yang sejati. Lu Yun tersenyum dan berkata, mungkin kamu akan berhasil mencapai tingkat Master Dao sebelum aku. Oh, mengapa saudara Lu Yun berkata seperti itu? Si bocah transformasi itu bingung. Menjadi yang pertama kali berhasil mungkin bukan hal yang baik. Lu Yun berkata dengan penuh arti, sama seperti Febusta, dia jelas menekan wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan fondasi yang lebih dalam dan mengejar titik awal yang lebih tinggi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada si bocah yang mudah berubah, Lu Yun kembali ke kediamannya. Dia mengaktifkan jimat giok peninggalan Master Tao dari Sword Mansion, dan cahaya pedang melesat ke angkasa dan langsung menuju ke kedalaman Pulau Dewa yang sunyi. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah emas dan memiliki aura agung muncul di depan Lu Yun. Dia tidak lain adalah Master Tao Jin Ming dari Rumah Pedang. Lu Yun, selamat datang di Sword Mansion. Master Tao Jin Ming tersenyum lebar, dan berkata dengan antusias, Istana Pedang mengumpulkan para jenius pedang dan warisan para pendahulu dari dinasti ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tempat suci terbaik bagi Anda untuk berlatih ilmu pedang. Pilihan Anda sangat tepat. Lu Yun juga melontarkan beberapa komentar sopan, mengungkapkan kekagumannya terhadap dinasti ilahi kuno. Dinasti ilahi kuno memang sangat besar. Lu Yun berkata, itu setara dengan aliansi Istana Dao, dan bahkan lebih kuat dari klan Dewa Abadi dan Dahong Jiantian. Namun, aku punya perjanjian dengan Dahong Jiantian, dan aku harus pergi ke sana lagi jika aku punya kesempatan di masa depan. Master Tao Jin Ming mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia mengundang Lu Yun untuk duduk dan secara pribadi menuangkan anggur untuknya. Febusta akhirnya bergabung di DPR yang mana? Lu Yun bertanya dengan santai, dia ada di lantai 5 Pulau Dewa yang sunyi. Dia lebih kuat dariku, aku sangat penasaran dengannya. Orang itu, Febusta, akhirnya memilih Guangming Mansion. Master Tao Jin Ming menyesap anggurnya, dengan sedikit nada terkejut dalam suaranya. Lu Yun mengangkat alisnya, sedikit terkejut, kupikir dia akan memilih Istana Pikiran. Pencapaiannya dalam kekuatan pikiran cukup mendalam. Meskipun kekuatan pikiran dapat menghasilkan kekuatan tempur yang luar biasa dalam waktu singkat, kekuatan itu lemah jika digunakan secara berturut-turut. Sangat sedikit orang yang dapat menjadi Kaisar Dao dan meninggalkan warisan. Master Tao Jin Ming meletakkan gelas anggurnya dan menjelaskan, tujuan Febusta jelas bukan hanya menjadi Master Tao, dia ingin bercita-cita menjadi Kaisar Tao abadi. Hanya sedikit orang yang bisa berlatih telekinesis, dan mendapatkan warisan bahkan lebih langka lagi. Jalan ini tidak memungkinkan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, jalan cahaya adalah jalan kultivasi konvensional, tetapi tubuh asli Busta memiliki bakat jalan cahaya. Lebih aman untuk mengambil jalan ini. Meskipun peningkatan kekuatan dalam jangka pendek mungkin tidak sebesar peningkatan kekuatan telekinesis, dalam jangka panjang, ini adalah jalan yang benar. Master Tao Jin Ming menatap Lu Yun dan berkata dengan penuh arti, sama seperti jalur pedang terpadu agung milikmu, meskipun jalur ini sulit, jalur ini matang dan memiliki pengalaman dari para pendahulu untuk dipelajari. Bahkan jika jalur utama sulit untuk ditembus, kamu dapat memilih jalur pedang lain sebagai pilihan kedua. Kamu tidak akan seperti praktisi telekinetik yang mencapai akhir dan menemukan bahwa tidak ada jalan untuk dilalui. Lu Yun mengangguk setuju, Febusta selalu menjadi orang yang tenang, jadi masuk akal baginya untuk memilih Guangming Mansion. Aku percaya bahwa jika dia mengikuti jalan cahaya, prestasinya di masa depan tidak akan buruk. Keduanya mengobrol tentang dinasti ilahi kuno dan 12 prefektur, kemudian Lu Yun berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak akan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi langsung ke Sword Mansion. Aku masih harus mengurus beberapa hal, kata Lu Yun. Oh, ada apa? Tanya Master Tao Jin Ming. Dalam perjalanan ke Pulau Dewa Sunyi, aku merasakan jejak lukisan Ling Qiao kuno dan ingin mencoba peruntunganku. Lu Yun menjelaskan, jika aku bisa mendapatkan lukisan kuno ini dan lulus ujian di dalamnya, aku mungkin bisa mendapatkan warisan ilmu pedang dari Kaisar Ling Qiao, yang akan sangat membantu latihanku dalam ilmu pedang terpadu agung. Lukisan kuno Ling Xiao, kilatan cahaya melintas di mata Master Tao Jin Ming. Apa yang Anda rasakan adalah lukisan kuno Ling Xiao keempat. Lu Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, tapi patut dicoba. Warisan Kaisar Ling Xiao Dao sangat penting bagiku. Jika kita tidak mengambil susunan teleportasi dan pergi langsung ke Sword Mansion, perjalanannya akan panjang dan berbahaya.
Master Tao Jinming mengingatkan, namun, dengan kekuatan tempur Master Tao Bintang 2 saat ini, seharusnya sudah cukup untuk mengatasinya. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah token kecil berbentuk pedang dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Lu Yun, ambillah ini, dan kamu akan lebih aman di jalan. Token ini adalah senjata kekaisaran yang abadi, dengan kualitas yang luar biasa. Bahkan jika kamu menyinggung Guru Tao, kamu akan tetap aman. Lu Yun mengambil token itu terasa hangat di tangannya, dan samar-samar terpancar aura pedang yang dahsyat. Dia terkejut dalam hatinya, Master Tao Jinming ini memang memiliki bakat tersembunyi yang dapat dengan mudah mengalahkan senjata kaisar abadi. Terima kasih, Guru. Lu Yun mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Sama-sama, Master Tao Jinming melambaikan tangannya. Kamu adalah murid rumah pedangku, jadi aku tentu akan melindungimu. Ngomong-ngomong, kamu juga perlu memahami beberapa kekuatan dan aturan dinasti ilahi kuno. Master Tao Jinming berkata perlahan, tidak semua Dewa Tao yang ditangkap oleh Kaisar Dewa Kuno dapat bergabung dengan 12 prefektur. Mereka yang tidak dapat bergabung telah membentuk kekuatan lain dalam lingkup pengaruh dinasti Dewa Kuno. Kaisar Dewa Kuno mendirikan berbagai wilayah rahasia, tempat berbahaya, dan peluang untuk mendorong mereka bersaing secara internal dan membiarkan yang terkuat bertahan hidup. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, untuk memerintah para penguasa Dao ini, Kaisar Dewa Kuno menetapkan aturan bahwa bahkan mereka yang telah menjadi penguasa Dao di luar harus memilih prefektur untuk bergabung. Para penguasa Dao dari 12 prefektur semuanya telah bersumpah seumur hidup untuk tidak bertarung dan membunuh sesuka hati di dalam dinasti Dewa Kuno. Jika ada konflik, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Jika ada kebencian yang mendalam dan perjuangan hidup dan mati diperlukan, mereka harus mengajukan permohonan kepada Kaisar Dewa Kuno dan hanya setelah izin diberikan mereka dapat bertarung. Tentu saja, jika mereka meninggalkan dinasti Dewa Kuno dan bertarung di dunia luar, mereka tidak terikat oleh sumpah ini. Token ini tidak hanya mewakili statusmu sebagai murid rumah pedang, tetapi juga merupakan senjata kekaisaran abadi yang dapat melindungi hidupmu di saat kritis. Master Tao Jinming mengusap jenggotnya dan menjelaskan, meskipun kamu belum menjadi Master Tao, selama kamu memegang token ini, para Master Tao itu tidak akan bisa menyerangmu sesuka hati. Tentu saja, jika itu adalah perseteruan hidup dan mati, itu masalah lain. Sedangkan untuk Dewa Tao, mereka tidak perlu ditakuti. Lu Yun membelai token berbentuk pedang di tangannya, merasakan niat pedang yang luas mengalir melaluinya, dan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa Master Tao Jinming memang sangat kaya. Token ini juga berisi sumpah hidup yang ditetapkan oleh Kaisar Dewa Kuno. Master Tao Jinming melanjutkan, 12 prefektur dilarang bertempur sampai mati. Ini adalah alasan pertama. Alasan kedua adalah untuk melindungi klan Kaisar Dewa Kuno. Tentu saja, klan Kaisar Dewa Kuno juga tidak diizinkan untuk menyerang orang-orang dari 12 prefektur. Jika tidak, kita bisa menyerah melindungi mereka atau bahkan melawan. Aturan Kaisar Dewa Kuno masuk akal dan terstruktur dengan baik. Lu Yun mengangguk, dan penilaiannya terhadap Kaisar Dewa Kuno menjadi lebih tinggi. Sejujurnya, meskipun dia secara paksa dibawa ke dinasti ilahi kuno, sekarang dia sebenarnya memiliki sedikit rasa sayang terhadap Kaisar ilahi kuno. Tempat ini memang merupakan tanah suci yang langka untuk bercocok tanam, dan dia akan bergabung dengan Sword Mansion dan memperoleh lebih banyak sumber daya, jadi dia secara alami bersedia menerima kendala yang sesuai. Kaisar Dewa Kuno sangat cakap, itulah sebabnya dinasti Dewa Kuno semakin kuat. Orang-orang kuat di 12 prefektur juga bersedia bekerja untuknya. Master Tao Jinming tampaknya melihat apa yang dipikirkan Lu Yun dan menambahkan sambil tersenyum. Master Tao Jinming menyerahkan selembar peta giok lain kepada Lu Yun, ini adalah catatan tempat-tempat berbahaya di dinasti ilahi kuno. Ambillah dan berhati-hatilah di jalan. Terima kasih, Guru. Lu Yun mengucapkan terima kasih lagi. Pergilah, aku harap kamu bisa segera menjadi seorang Guru Tao dan membawa kejayaan bagi istana pedangku. Guru Tao Jinming melambaikan tangannya, dan sosoknya perlahan memudar dan menghilang. Lu Yun mengemasi tasnya dan berjalan keluar gua. Sambil menoleh ke pulau itu, ia dengan santai menyebarkan pecahan-pecahan warisan yang terkumpul di pulau itu sebagai kesempatan bagi mereka yang datang setelahnya. Seiring kepergian Lu Yun, Pulau Dewa Tandus berangsur-angsur menyusut dan akhirnya menghilang. Setelah meninggalkan Pulau Dewa Desolate, Lu Yun mengeluarkan slip giok peta, menentukan lokasinya, dan merasakan perkiraan arah lukisan kuno Lingqiao. Untungnya, tidak terlalu jauh dari Gunung Dewa Jiying. Lu Yun berbisik, berubah menjadi cahaya pedang, dan terbang menuju Gunung Dewa Jiying. Kecepatannya telah mencapai tingkat seorang Master Tao, dan dia dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Sepanjang perjalanan, kami menyaksikan kemakmuran dan luasnya dinasti Dewa Kuno, dan segala macam pemandangan aneh muncul satu demi satu. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan beberapa Dewa Tao, tetapi setelah merasakan aura kuat Lu Yun dan token rumah pedang, mereka akan menjauh darinya dan tidak berani memprovokasinya. 2 bulan kemudian, Lu Yun sekali lagi merasakan fluktuasi lukisan kuno Ling Xiao. Untungnya, posisinya tidak berubah, yang menghemat banyak masalah. Lu Yun senang dan mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, di sebuah kuil megah yang jaraknya miliaran mil dari Lu Yun, seorang manusia iblis berwajah lancip tiba-tiba membuka matanya. Aura dari 3 lukisan kuno Lingqiao. Mungkinkah lukisan-lukisan itu dibawa oleh para pendatang baru dari Pulau Dewa yang sunyi? Pria iblis ini bernama Chuan Lin. Dia adalah penguasa daerah ini.
Dia kuat dan kejam. Dia telah mencari lukisan kuno Ling Qiao selama bertahun-tahun, dan sekarang dia akhirnya merasakan bahwa 3 lukisan kuno muncul pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dia segera mengaktifkan indera spiritualnya dan menjelajahi sekelilingnya, dan segera menemukan Lu Yun terbang ke arahnya. Beraninya seorang Dewa Tao yang berkekuatan rata-rata menginginkan lukisan kuno Ling Qiao milikku. Jejak keserakahan dan niat membunuh melintas di mata Chuan Lin. Sepertinya dia keluar dari Pulau Dewa yang sunyi tidak lama setelah tinggal di sana. Aku tidak tahu dari orang malang mana dia merampas lukisan kuno itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Chuan Lin tersenyum sinis dan kembali ke gua suramnya yang jauh di dalam Gunung Ziluo. Gua ini lebih mirip rumah jagal daripada tempat untuk latihan spiritual. Udara di sana dipenuhi bau darah yang kuat, dan dinding-dindingnya dipenuhi kerangka berbagai makhluk, yang sungguh menyeramkan untuk dilihat. Dia mengeluarkan sebuah alat ajaib berbentuk seperti keong, menempelkannya ke mulutnya dan meniupnya dengan keras. Suaranya yang tajam dan menusuk bagaikan ratapan hantu, bergema di pegunungan, membuat hati orang-orang ketakutan. Tak lama kemudian, sosok-sosok berterbangan dari segala arah dan mendarat di dalam gua. Sosok-sosok tersebut semuanya adalah iblis dan monster, masing-masing dari mereka ganas dan memiliki aura yang kuat. Dalam sekejap mata, 35 Dewa Tao berkumpul di dalam gua, termasuk Chuan Lin, sehingga jumlahnya menjadi tepat 36. Di antara mereka, yang tingkat kultivasinya paling rendah juga merupakan Dewa Tao yang sempurna, dan banyak yang telah mencapai tingkat Dewa Tao yang terkuat. Saudara-saudara, aku memanggil kamu semua ke sini hari ini, karena ada sesuatu yang baik yang ingin aku bagikan kepadamu. Suara melengking Chuan Lin bergema di dalam gua, dan sepasang mata hijaunya berputar-putar, memancarkan cahaya licik. Bos Chuan, jika Anda punya kabar baik, mohon segera beritahu kami dan jangan membuat kami penasaran lagi. Ucap seorang Dewa Tao berbadan kekar dengan kepala banteng dengan suara teredam. Hehe, tentu saja ini kesempatan besar untuk menghasilkan banyak uang. Chuan Lin mengusap tangannya, dulu, aku punya musuh dengan seorang anak laki-laki bernama Lu Yun. Anak laki-laki itu mencuri senjata ajaibku. Sekarang aku sudah menemukan keberadaannya dan dia sedang menuju ke sini. Anak laki-laki itu memiliki separuh senjata ajaibku, yang tak ternilai harganya. Bos Chuan, siapa Lu Yun ini? Jika dia berasal dari 12 prefektur, kita tidak akan mampu menyinggung perasaannya. Seorang Dewa Tao yang kurus, pucat, dan seperti hantu bertanya dengan khawatir. Apa yang kau takutkan? Chuan Lin mendengus dengan nada menghina, aku telah menyelidiki Lu Yun, kekuatannya setara denganku, dan dia belum bergabung dengan 12 prefektur. Bahkan jika dia telah memperoleh beberapa keuntungan di Pulau Dewa yang terpencil, dia hanyalah seorang Dewa Tao. Terlebih lagi, siapa yang tidak kaya dan menguntungkan setelah keluar dari Pulau Dewa yang terpencil? Kecuali senjata ajaibku, harta karun lainnya, kita akan membaginya secara merata. Bos Chuan, benar sekali. Mata semua orang berbinar, keserakahan terungkap. Dewa Tao yang keluar dari Pulau Dewa yang sunyi pasti memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Ini adalah kesempatan langka untuk menghasilkan banyak uang. Aku, Chuan Lin, selalu menepati janjiku. Namun, Lu Yun bukanlah seseorang yang bisa kau hadapi dengan mudah, jadi kita harus berhati-hati. Mata Chuan Lin berputar, saya sarankan kita bersembunyi dulu, tunggu anak itu mendekat, lalu gunakan formasi untuk mengejutkannya. Dengan cara ini, bahkan jika anak itu ingin bertarung sampai mati, dia tidak akan bisa membuat keributan. Ide bagus. Semua orang setuju. 36 Dewa Tao bergabung untuk membentuk formasi yang cukup untuk menjebak dan membunuh makhluk apapun di bawah Guru Tao. Jadi, 36 iblis itu bubar dan bersembunyi di sekitar Gunung Ziluo, menunggu kedatangan Lu Yun. Mereka seperti sekawanan ular berbisa yang mengintai dalam kegelapan, menyemburkan lidah berwarna merah tua, siap memberikan pukulan mematikan kepada mangsanya kapan saja. Lu Yun melaju kencang, semakin dekat ke Gunung Ziluo. Meskipun masih ada jarak yang harus ditempuh, dengan kecepatannya, ia hanya akan membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk menyelesaikan perjalanan tersebut. Dia dalam suasana hati yang cukup santai. Lagi pula, di bawah Master Tao, hanya sedikit yang bisa menjadi ancaman baginya. Dia bahkan mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya di SWOT Mansion setelah tiba di sana, agar dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dan mencapai alam Dao Lord sesegera mungkin. Gunung Ziluo megah dan curam, dengan bebatuan terjal dan diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun, seperti binatang raksasa yang sedang tidur. Sosok Lu Yun muncul di kaki gunung. Dia menatap ke kedalaman awan, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Akhirnya, kita sampai.